Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmanto, mahasiswa Universitas NU Surabaya, PPG kategori 1 tahun 2022 akan melaksanakan uji kompetensi pelaksanaan praktek pembelajaran dengan mengambil tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita biasa untuk berdoa dulu. Silakan ketua kelas mau mimpin berdoa. Berdoa mulai. Kepadaku ilmu pengetahuan dan tambahkanlah kepadaku kefahaman. Amin. Kabulkanlah doa kami. Ya, terima kasih anak-anakku. Dengan berdoa kita belajar hari ini, semoga lancar dan halaman. Sebelum saya lanjutkan, saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Alfa. Kemana ya anak-anak? Izin. Izinnya kemana? Oh, acara keluarga. Iya, acara keluarga. Nah, anakku, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kebanggaan kita kepada negara Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah marahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsaanku, bangsa dan tanah air.
duduk anak-anakku, saya mau bertanya dulu. Pernahkah kalian mendengar benda padat? Ya, apa benda padat? Contohnya meja, kursi, tembok, iya, almari, dan masih banyak yang lain. Benar-benar. Saya ingin bertanya, pernahkah kalian mendengar benda cair? Iya, pernah. Contohnya apa, Mbak Sahri? Silakan. Ya. Saya ulang lagi ya. Tadi menyebutkan ada benda cair, ada apa? Minyak, sirup, oli, apa tadi? Air, susu, dan lain. Ya. Kira-kira apa anak-anakku manfaat dari tadi? Manfaat dari ada benda cair, ada benda padat, kita mengenal itu semua. Manfaatnya satu, kita bisa membedakan sifat benda. Yang kedua, kita bisa membedakan bentuk benda. Yang ketiga, kita bisa membedakan fungsi benda. Tuh, ada 3 ya anak-anak tadi ya. Ya, apa tadi anak-anak manfaatnya? Membedakan sifat benda. Yang kedua, bisa membedakan bentuk benda. Yang ketiga, bisa membedakan fungsi benda. Ya, anak-anak tahu. Hari ini tujuan pembelajaran itu ada 2. Tujuan pembelajaran ini ada. Yang satu, kita akan mengamati perubahan wujud benda mencair. Yang kedua, mengenal wujud benda, bisa padat, cair, gas. Ya, lebih jelasnya, biar kalian lebih paham. Ya, coba saya akan membuka. Kira-kira ini benda apa? Padat. Namanya apa? Lilin. Ya, lilin ya. Bentuknya apa ini? Apa? Lonjong. Coba awalnya kan padat. Ini mau saya nyalakan dengan korek api ya. Silakan diamati kira-kira apa yang terjadi anak-anakku di sekeliling. Iya, apa? Meleleh. Karena ini kan awalnya benda padat ya. Karena ini ada kalor atau panas sehingga lilin ini meleleh. Nah, ini coba di samping ini sudah meleleh. Cukup ya? Ya, saya matikan ya ini ya, anak. Ya. Nah, selanjutnya biar kalian lebih jelas, lebih paham, coba nanti disimak, ada video ya. Nah, silakan disimak dulu. Saya di sini, silakan
Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, di video sebelumnya teman-teman telah mengetahui wujud benda dan sifatnya. Nah, apa yang akan terjadi sih jika benda-benda tersebut dipanaskan, atau didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Ya, betul sekali, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Nah, apa sih itu perubahan wujud ya? Betul sekali, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi bebas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menguning. Yang keenam, mengkristal atau menghabur atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, menguning, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair lalu menyublim dan menguap. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Namun cair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor.
contoh selanjutnya itu parfum. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang tuh parfum tuh. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan meluap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan media yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka ternyata sisi luar gelasnya itu lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Nah, contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang itu menjadi basah pada pagi hari. Itu karena ada peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Nah, contoh yang keempat, titik air atau embun akan menggerakkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman. Nah, contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada kapur barus atau kampur yang disimpan dalam lemari. Nah, lama-kelamaan akan habis dan benda tersebut karena kapur barus tersebut meluap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada jelai es yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, jelai es itu merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, ia akan mengeluarkan asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal. Lalu yang kedua, contohnya yaitu terbentuknya salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, nah disini sudah rampung dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita tempatkan benda cair, lalu benda padat dan benda gas. Perhatikan panahnya ya teman-teman. Ketika panahnya dari cair ke padat berarti membeku, sebaliknya panah dari padat ke cair itu mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas berarti menyublim. Dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair itu namanya mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pelajaran. Perhatikan kesimpulannya, anak-anakku, kesimpulannya ternyata ada 6. Yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku. Lalu kebalikannya adalah
aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru Waalaikumsalam. ini, silakan Cukup ya anak-anakku. ini ya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Ya, tadi di akhir ada kesimpulan perubahan wujud benda. Tadi kesimpulannya ada berapa? Nah, yang pertama apa anak-anakku tadi? Ada 6. 1 apa? Air. 2 ya, 3 mengembun. 4 menguap. 5 menyubit. Yang kan satu lagi 6 mentis. Nah, coba ini biar lebih paham lagi kalian. Nah. Nah, anak-anakku, dari hasil tadi kita bisa menyimpulkan. Nah, tadi ini ada warnanya apa nih? Coklat ya? Harusnya merah ini ya. Ini karena mungkin LCD-nya agak trouble. Nah, tadi kalau yang merah itu tadi apa? Melepas atau menerima? Melepas. Sedangkan yang warna biru ya biasanya biru. Kalau biru itu apa? Menerima. Nah, ini kalau ini merah itu menyerap kalor. Sedangkan yang biru melepaskan kalor. Berikutnya ini pengertian mencair. Mencair itu merupakan perubahan wujud benda. Bapak ingat? Sebentar. Mencair itu merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, tadi kan di video sudah dijelaskan. Ini saya contohnya apa itu tadi mencair itu? Es batu, terus mentega. Terus berikutnya yang kedua tadi itu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, contohnya air menjadi es atau agar-agar dimasukkan dalam freezer. Berikutnya menguap. Ya, yang ketiga ini menguap. Menguap itu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menguap, ya, menguap. Contohnya apa ini menguap? Nah, contohnya ketika ibu kalian mencuci baju terus dijemur di luar kena sinar matahari, nah itu menguap, ya, terjadi menguap. Berikutnya, ya, silakan, izin kamar mandi. Sini Pak, jalan. Ya, silakan, kamar mandi. Ya. Kita duduk lagi. Kita lanjutkan ya. Sekarang mengembun. Mengembun itu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dilihat anak-anak itu contohnya.
Ya, ini contohnya. Ini apa anak-anak contohnya? Apa itu? Gambar ester. Kalau kalian beli ester, di luarnya gelas itu ada bintik-bintik air, ya, ada bintik-bintik airnya. Nah, itu namanya mengembun. Terus berikutnya menyublim. Nah, menyublim itu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, ini coba perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Kapur barus. Kapur barus itu nak diletakkan di lemari, awalnya padat akan menyublim, akan habis. Semakin kecil akhirnya habis. Nah, kapur barus, ya. Mengkristal, ya. Mengkristal itu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat, gas menjadi padat, ya, gas menjadi padat. Nah, ini anak-anakku, contohnya mengkristal. Apa itu? Proses terbentuknya salju, pembuatan es kering. Nah, pernah ke kutub kalian? Pernah ke kutub melihat salju? Pernah? Belum ya? Belum ya. Nanti kalau waktu liburan kalian ke negara Jepang atau Korea, nanti di sana ada saljunya, ya. Sana nanti, iya lah, sana negara nanti bisa dingin. Ya. Berikutnya anak-anakku, tadi yang terakhir, nah, perubahan wujud benda tadi itu sudah disampaikan ada 6. Yang pertama itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Ada 6. Selanjutnya anak-anakku, biar semangat, coba tepuknya yang mana? Tepuk semangat. Iya, kayaknya masih lemes. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, yang semangat, walaupun kita siap lagi, semangat, terus semangat. Ya, anak-anakku, selanjutnya ini sudah saya siapkan gelas isinya air, ya. Kalian nanti akan mengamati perubahan wujud benda, ya, perubahan benda. Sebelumnya saya kenalkan dulu ini bendanya apa saja, anak-anakku. Ini apa? Gula apa? Gula Jawa, ya, gula merah, ya. Terus ini mentega, ya. Terus ini apa anak? Coklat. Oh, berjalan dulu kan. Ini coklat. Terus ini ada sedotan kapur. Terus berikutnya nanti kalian mengamat ini es batu. Es batu, ya. Dan saya mulai, ya. Nah, nanti kalian akan mengamati ini mentega, saya celupkan sini. Ini apa? Tadi gula merah. Terus ini es batu, saya coba, ya, batu.
kapur tulis ya, atau kapur tulis. Ini apa anak-anak? Coba. Iya. Nah, pengamatannya ini kita butuh waktu nanti. Kita tunggu 10 menit. Ya. Nah, sambil menunggu 10 menit, ini saya beri lembar pengamatan. Ya, saya beri lembar pengamatan. Lembar pengamatan nanti saya bagikan ya. Ya. Minta tolong mas ini mundur ya. Mundur. Kamu ngambil seperlunya, selebihnya ke belakang mas. Nah, biar cepat. Sambil nunggu 10 menit ada perubahan huruf benda, kalian silakan menulis lembar ya. Nah, lembar kerja ini kalian tulis ada nama, kelas, kelompok ya, kalian tulis, ditulis. Waktu berjalan baru 3 menit dari hasil pengamatan tadi, masih 7 menit. Sambil menunggu anak-anakku, kalian bisa mengerjakan yang atasnya itu ya. Nah, sambil menunggu hasil pengamatan, dari pengamatan ini kalian yang atas kerjakan dulu, yang silakan kerjakan dulu. Ini saya pindah ya. Saya ulang lagi. Ini mentega, ini gula merah, ya, atau gula Jawa. Sedangkan ini es batu, es batunya ini. Ini kapur, ya. Tuh ini coklat. Ini ditunggu 10 menit dulu anak-anakku. Nah, sambil menunggu perubahan, kalian kerjakan yang atasnya dulu itu ya. Yang atasnya itu kerjakan dulu A, B, C, D. Silakan kerjakan dulu yang A, B, C. Nah, ini kerjakan dulu A, B, C, D. Dibaca dulu bacanya. Kerjakan dulu. Silakan saling kerjasama karena tadi ini kan berkelompok. Silakan bekerjasama. Ya. Tadi karena ini sudah berkelompok, silakan bekerja kelompok dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Iya, gimana? Berikan. Dua boleh. Sebutkan 2 saja ya. Sebutkan 2. Ya, disebutkan 2 dan tepat. Saya biar bisa berkeliling, ini saya taruh di sini dulu.
silakan kalian berdiskusi, bekerja sama dengan kelompoknya, saling membantu. Coba dari kelompok kucing ini bisa ke depan melihat pengamatan itu. Ya silakan berkelompok dulu ya. Terus ini coklat, ini kapur tules, ini apa tadi? Gula, terus ini mentega. Nah, silakan diamati kira-kira mana yang lebih mencair yang lebih dulu. Ya, silakan ditulis di lembar pengamatan. Ya, berikutnya sini Mas. Ya, sini. Tadi saya ulangi lagi ya. Ini es batu tadi, batu terus ini coklat, kapur tulis, ini gula, ini mentega. Menurut kalian dari hasil pengamatan ini yang lebih cepat mencair yang mana tadi? Ya, silakan ditulis di lembar pekerjaan. Ya, silakan duduk Mas di hasilnya. Nah, silakan duduk. Berikutnya dari kelompok gajah, silakan Mbak ke sini untuk mengamati. Silakan sini kelompok gajah, kelompok kiri sini. Nah, kelompok gajah sini. Saya ulangi lagi. Tadi ini es batu ya, karena ini sudah 10 menit hilang. Sedang ini coklat, ini apa? Kapur tulis, ini gula Jawa, ini mentega. Silakan diamati kira-kira mana yang lebih cepat mencair. Ya, silakan ditulis di lembar kerja kalian. Ya. Kelompok berikutnya dari kelompok jerapah, silakan ke depan Mas. Jerapah sini dari kelompok jerapah. Ini tadi es batu, karena sudah waktu 10 menit lebih es batunya hilang ya. Ini coklatnya, ini kapur tulisnya, ini gula Jawa, gula merah, ini mentega. Kalian mengamati yang mana yang lebih cepat mencair tadi selama 10 menit itu. Kalau sudah mengetahui silakan ditulis di lembar pekerjaannya tadi ya. Silakan duduk kelompok jerapah. Silakan anak-anakku dilanjutkan, tinggal menulis dari hasil pengamatan tadi. Ada 5 benda yang saya masukkan air. Karena waktu 10 menit sudah, silakan diamati kira-kira mana yang lebih cepat mencairnya dari 5 benda yang di meja ini ya. Hasil pengamatan mana? Tadi kamu mengamati, ditulis hasilnya, ditulis.
Hasilnya apa? Dari benda yang lebih cepat memang batu yang lebih dari benda yang lebih mencair itu es batu. Jadi ini sedangkan yang paling lama dia itu itu sama kita apa? Kelompok kucing sudah ditulis hasil pengamatannya, sudah kesimpulannya, belum ini dikerjakan kesimpulannya. Kesimpulan itu diambil dari pengamatan. Nah, kenapa yang mencair itu lebih cepat? Ya, disebabkan karena apa? Kesimpulannya itu. Coba dari kelompok gajah, saya salah satu hebat presentasi kelompok gajah. Silakan kelompok gajah. Silakan mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Yang keras ya. Coba yang lain memperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gajah akan menyampaikan hasil pengamatanku. Es batu mencair lebih cepat, sedangkan mentega lebih lama. Kesimpulannya, setiap benda mulai mencair pada suhu dan waktu yang berbeda-beda. Betul ya anak-anakku, dari pengamatan tadi ya. Betul, coba tepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Nah, ini ada hadiah untuk Mbak Kaila, kelompok gajah. Ya. Nah. Jadi kesimpulannya tadi, yang lebih cepat mencair apa tadi? Apa anak-anakku? Es batu. Yang lebih cepat tadi es batu. Yang paling lama itu apa tadi? Mentega. Ya, yang paling lama mentega. Terus kesimpulannya karena setiap apa tadi? Kelompok gajah. Coba diulang lagi biar paham perannya. Kesimpulannya setiap benda mulai mencair pada suhu dan waktu yang berbeda-beda. Ya, benda mulai mencair itu pengaruhnya pada suhu. Suhu itu bisa suhu panas. Kan panas itu bisa mempengaruhi. Nah, ini anak-anak coba dilihat ini. Ini hilang kan batunya, es batunya hilang kan? Nah, hilang. Karena ini sudah dikerjakan, coba kalian mengumpulkan, itu dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dari kelompok gajah dulu. Dikumpulkan. Kalau di sini enggak, ya kumpulkan di sini. Dari kelompok kucing silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Dari kelompok sahabat dikumpulkan. Ya. Tepuk satu. Tepuk dua, tepuk semangat. Iya.
Anak-anakku, saya akan menyimpulkan dari tadi pengamatan itu tadi dari 5 benda yang lebih cepat mencair itu tadi apa? Es batu. Sedangkan yang paling lama, kalian lihat itu masih lama mentega. Terus apa lagi anak-anakku? Kabut barus. Satu lagi apa itu? Coklat. Itu masih memerlukan. Nah, perubahan wujud benda itu dipengaruhi apa anak? Suhu. Kalau ruangan ini suhunya semakin panas, nah, benda di dalam air itu semakin mencairnya lebih cepat. Nah, kita lanjutkan. Ini ada latihan soal, nanti dikerjakan ya, hanya 10 soal. Silakan anak-anak itu mulai dikerjakan untuk latihan soalnya. Silakan dikerjakan. Untuk soal itu 1 sampai 10. Saya silakan hasil pekerjaannya ditukar sama temannya 1, 2. Ya, silakan ditukar sama temannya. 1. Benda dapat berubah wujud antara lain disebabkan karena A. Jawabannya dipanaskan dan didinginkan. Nomor 2, sebuah es batu diletakkan di atas meja. Lama-lama es batu itu berubah menjadi air. Proses perubahan seperti itu dinamakan B. Jawabannya. Nomor 3, benda-benda di bawah ini yang dapat mencair jika dipanaskan adalah B. Mentega dan coklat batang. Lanjut, nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan peristiwa mencair adalah C. Air yang mendidih ketika dimasak. Nomor 5. Denny memasukkan 1 plastik air ke dalam kulkas. Beberapa jam kemudian air itu telah berubah menjadi es. Peristiwa dalam perubahan wujud benda dari A. Wujud cair kepada, ya. Jawabannya A. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Doni memasukkan jus jeruknya ke dalam kulkas. Setelah beberapa jam ia ingin mengambil jus jeruknya lagi. Ternyata jus jeruknya sudah menjadi mengeras, menjadi es. Peristiwa ini adalah contoh peristiwa wujud, yaitu D. Membeku. Silakan yang salah dicoret. Nomor 7.
Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi, jawabannya B, gas. Nomor 8. Contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai ketika A. Menjemur pakaian basah. 9. Benda-benda di bawah ini yang dapat menguap ketika terkena sinar matahari adalah, jawabannya C, air, sirup, dan susu. Nomor 10, anak-anak nomor 10. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah, jawabannya A. Menguap adalah perubahan benda gas menjadi cair. Nah, sekarang tolong dituliskan salahnya, betulnya, ya. Jangan ditulis 1, 2, 3. Iya, 3 anak mendapat nilai 90. Dan yang terakhir yang betul 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 anak mendapat nilai 100. Ya, anak-anak dari hasil mempelajari perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada berapa kemarin? 6. Yang pertama mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan terakhir yang nama anak mengkris. Ya. Dan nanti tugasnya di rumah anak-anakku, kalian mengerjakan tema 3 halaman 125. Sebelum pulang, mari kita berdoa dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anakku untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.